Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas 12 IPA 10 kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang situasi dan kondisi sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-15 dan ke abad 16, masa-masa ataupun abad-abad tersebut disebut sebagai masa kejayaan Hindu-Buddha, di mana pada masa tersebut masih berdirinya kerajaan-kerajaan yang menganut corak Hindu dan Buddha. Tetapi setelah masuknya Islam dan sistem politiknya, maka banyak masyarakat daripada Hindu-Buddha mulai masuk dan menganut kepercayaan agama Islam. Perubahan-perubahan setelah masuknya Islam dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Yang pertama faktor ekonomi, faktor politik, faktor letak geografis, dan faktor keyakinan masyarakat. Tidak lupa juga kesenian dan sastra juga termasuk ke dalam faktor-faktor yang melatar belakangi hal-hal tersebut. Pertama ialah letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Hal ini menandakan bahwa Indonesia terletak di dalam garis khatulistiwa yang menyebabkan curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Musim kemarau dan musim penghujan di Indonesia memiliki waktu yang berbeda-beda di setiap daerah, di mana kedua musim ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di masyarakat mulai dari pelayaran, pertanian, dan lain-lain. Letak yang cukup strategis ini pun menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan di antara negara-negara Asia, terutama Cina dan India, menyebabkan banyak pengaruh-pengaruh asing yang mulai muncul di Indonesia pada abad-abad tersebut. Di dalam segi keagamaan sendiri, sebelum masuknya Islam ke Nusantara, penduduk ataupun masyarakat Nusantara memegang keyakinan ataupun kepercayaan kepada dewa-dewa, di mana di dalam melaksanakan kepercayaan tersebut mereka membangun artefak keagamaan berupa bangunan ataupun relik. Pada abad ke-15 dan ke-16 merupakan suatu kejayaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hal itu ditandai dengan berbagai peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara, seperti candi yang besar seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang ada di Pulau Jawa. Di wilayah lain yang belum tersentuh agama Hindu dan Buddha, mereka masih memegang kepada kepercayaan leluhur, yaitu merupakan animisme dan dinamisme. Dari segi pemerintahan sendiri, hal itu dapat dilacak pada Kerajaan Sriwijaya, di mana pada Kerajaan Sriwijaya ditemukan peninggalan-peninggalan yang berupa prasasti yang berisikan tentang perintah-perintah raja kepada atasan ataupun menteri-menterinya. Dari segi perekonomian dan perindustrian sendiri, rumah-rumah dari penduduk ataupun segala macam kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang bernilai sehingga dapat menghasilkan uang menjadi suatu tonggak utama dalam perekonomian dan perindustrian sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Daerah pedalaman merupakan daerah agraris yang tertutup, sehingga masyarakat yang ada di dalam daerah pedalaman kebanyakan merupakan seorang petani yang sering bercocok tanam di dalam hutan. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan, agama ataupun mandala, atau tanah milik perorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak ataupun sima, upeti, pajak dan kerja wajib diminta dari penduduk untuk kepentingan pegawai ataupun rumah tangga seorang raja. Sehingga hal ini sudah membuktikan bahwa perekonomian sudah terbentuk sebelum masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal perdagangan sendiri, barang-barang yang menjadi komoditas utama di Indonesia merupakan rempah-rempah maupun berbagai macam hal-hal yang memiliki nilai jual tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan baku untuk keperluan kerajinan. Bahkan pada abad ke-9 hingga 11 Masehi telah ditemukan berbagai macam penemuan yang telah membuktikan bahwa telah terjalinnya hubungan perdagangan antara masyarakat Nusantara dengan berbagai negara seperti masyarakat Cina. Bahkan pada masa kerajaan Majapahit banyak pedagang yang datang dari luar seperti pedagang asing yang datang berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Nusantara. Di mana sekitar tahun 1249 Masehi telah terdapat 2 jalur pelayaran dari Jawa
ke Cina, yaitu jalur pelayaran barat dan jalur pelayaran timur. Di mana Jawa berada dalam jalur pelayaran barat meliputi Vietnam, Thailand, Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Timur. Kapal dagang Cina berangkat lewat jalur barat dan kembali ke Cina dengan menggunakan pantai barat daya Kalimantan. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia juga sudah perekonomian ataupun perindustrian sudah tumbuh pesat di Indonesia karena letak geografis Indonesia yang mendorong banyak pelayaran ataupun banyak pedagang yang ingin singgah ke Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang, di mana industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi pada masa Nusantara dulu yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seseorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah ketika penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganut dan meyakininya, serta yang kedua ialah orang-orang asing Asia seperti Cina, India, dan Arab yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah dan melakukan perkawinan campuran serta mengikuti gaya lokal. Setidaknya terdapat 4 teori Islamisasi di Indonesia. Yang pertama teori Arab, teori India, teori Cina, dan teori Persia. Yang pertama kita akan membahas tentang teori India. Menurut dari Pichnapel, Mokwete, Fotini, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Sebagian besar peneliti maupun ilmuwan dari Belanda menyatakan bahwa sebagian besar Muslim di Indonesia diakibatkan oleh adanya perpindahan orang-orang asing dari India ataupun anak benua India. Sementara seorang ilmuwan barat yang bernama Pichnapel yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Bahwa kita harus mengetahui siapakah Jan Pichnapel ini. Jan Pichnapel ini lahir pada tahun 1901 Masehi, adalah seorang orientalis dari Universitas Leiden, Belanda yang fokus pada manuskrip Melayu. Dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Penjelasan itu didasarkan pada seringnya kedua wilayah India dan Indonesia ini disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Sedangkan menurut Mokwete sendiri ada hubungannya antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan Raja Kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Sedangkan teori kedua ialah teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Walaupun tidak ditemukan catatan-catatan sejarah, tetapi ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Di dalam teori ini juga dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia tanpa perantara atau langsung dari bangsa Arab itu sendiri. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah ataupun abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dalam pandangan Hamka sendiri, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tahrid Masehi. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha, Ising, yang melakukan perjalanan dari Khatam menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose. Pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang ataupun Sumatera Selatan. Di Boga ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang diceritakan melakukan perkawinan dengan wanita lokal ataupun wanita pribumi Indonesia.
Komunitas Arab ini disebut sebagai komunitas Tasih dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian Kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Sehingga ini menimbulkan perkawinan campuran antara bangsa asing dan bangsa Islam dan masyarakat pribumi yang menyebabkan adanya proses asimilasi di antara kedua kelompok tersebut. Yang ketiga ialah teori Persia. Sejarawan Husein Jajaningrat adalah orang yang mengungkapkan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Pada teori Persia ini lebih menitik beratkan kepada aspek persamaan kebudayaan hidup di kalangan masyarakat Islam dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya ialah adanya peringatan 10 Muharram ataupun Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain, dan adanya persamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hajj, seorang sufi besar dari Persia. Dan yang ketiga ialah penggunaan istilah bahasa Iran ataupun Persia dalam sistem mengeja huruf bahasa Arab. Dan yang keempat ialah adanya persamaan batu nisan Sultan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Salih 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Dari semua persamaan tersebut, Husein Jajaningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Yang keempat ia adalah teori Cina. Teori menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia ataupun Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontrak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa tersebut, di mana agama ini baru berkembang. Seorang tokoh yang bernama Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik ataupun sumber luar negeri pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini didasarkan dari sumber luar negeri ataupun kronik maupun lokal ataupun babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau sekarang termasuk Vietnam. Bukti-bukti dari teori Cina ini sendiri yaitu adanya masjid-masjid tua yang berarsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Dan pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu, Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Negara-negara ini termasuk Indonesia yang telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa luar seperti bangsa India dan Cina. Dalam bidang sastra sendiri ditemukan buku-buku ataupun kitab kuno seperti kitab Suluk yang mengkisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Adapun kitab-kitab lainnya seperti kitab Sutosoma, kitab Negara Kartagama, dan sebagainya. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama dari perdagangan, yang kedua ialah perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang terakhir ialah tasawuf. Yang pertama ialah perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan perdagangan serta juga menjalin hubungan dengan bangsa Indonesia ataupun masyarakat pribumi Nusantara.
keuntungan daripada strategi dakwah melalui perdagangan ialah para raja ataupun pemimpin dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Pada saat itu perdagangan internasional sebagian besar dikuasai pedagang muslim. Yang kedua ialah perkawinan. Pedagang muslim masuk ke Indonesia, dilihat dari segi ekonomi mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi ataupun memiliki kasta yang lebih tinggi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang menimbulkan adanya rasa suka sehingga menimbulkan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan masyarakat asing ataupun para pedagang muslim yang berasal dari luar Nusantara. Tetapi sebelum adanya pernikahan maka harus adanya proses pengucapan kalimat pernikahan sehingga memaksakan kedua belah pihak untuk sama-sama masuk Islam ataupun melakukan syahadat. Syahadat ini juga menjadi media yang sangat efektif dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Contoh dari strategi dakwah melalui perkawinan ialah dilakukan oleh Raden Rahmat ataupun Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungaten dan perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam kemudian berputrakan Raden Fatah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah dari segi politik. Proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Setelah penguasa ataupun rajanya masuk Islam, maka hampir dipastikan rakyatnya juga akan memeluk agama Islam. Contohnya hal ini terjadi di Maluku dan Sulawesi. Selain itu ada juga kerajaan-kerajaan Islam yang melakukan penaklukan ataupun pengambilan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan non-muslim yang mengakibatkan penyebarluasan agama Islam terus berlanjut dan sangat efektif untuk menyebarluaskan agama Islam di Nusantara. Yang selanjutnya ialah pendidikan. Penyebaran agama Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga mengajarkan keterampilan hidup yang selain itu juga menjadi tempat menimba ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam sehingga para calon-calon ataupun para pendakwah di Nusantara telah memiliki kemampuan dan kompeten dalam menyebarkan luas agama syiar Islam. Contoh pesantren yang didirikan pada awal mula perkembangan Islam di Nusantara ialah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selanjutnya ialah kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal ialah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan ataupun wayang. Bahkan strategi ini juga digunakan oleh para wali songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan daerah Pulau Jawa lainnya. Yang terakhir ialah yang keenam yaitu tasawuf. Tasawuf sendiri para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ataupun yang sudah awam bagi masyarakat pribumi pada awalnya, yaitu seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Terlepas dari semua hal-hal tersebut, banyak hal penting yang harus kita ketahui mengapa agama Islam mudah menyebar dan berkembang pesat di dalam Nusantara. Yang pertama, karena agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam dan mudah diterima oleh masyarakat pribumi pada awamnya. Yang kedua ialah penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, tidak melalui perang ataupun tidak melalui peristiwa pertumpahan darah. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi ataupun penggunaan kasta sehingga tidak ada perbedaan di dalam masyarakat pada umumnya. Yang keempat ialah perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memicu timbulnya sifat boros ataupun sifat kesia-siaan. Dan yang paling penting dari itu semua ialah di dalam Islam dikenal yaitu zakat, yang dimana dapat menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu, sehingga bagi yang tidak mampu dapat tertolong akan adanya zakat. Penyebaran Islam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama tahap kehadiran pedagang muslim, yang kedua ialah tahap terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga ialah tahap perlembagaan Islam di Indonesia ataupun di Nusantara.
Tahap-tahap tersebut dikemukakan oleh Hasyim Mu'arif Ambari yang merupakan tokoh Islam di Indonesia, di mana tahap kehadiran pedagang muslim ini terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu pada abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah, dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib ad-Damsyiki yang wafat pada tahun 1327 Masehi. Dia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa ataupun Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam, tahap kehadiran pedagang muslim di Nusantara terjadi pada abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah, yaitu terjadinya hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Kedua ialah tahap terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13 sampai 16 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam yang dimana ditemukannya makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah sampai 1297 Masehi merupakan bukti yang jelas bahwa adanya kerajaan Islam di Pasai. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14, berdiri kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah wafat pada tahun 1477 Masehi adalah Sultan ke-6 kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Yang dimana setelah itu, pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan kerajaan Demak, kemudian Pajang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa seperti ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Yang terakhir ialah tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir timur, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Pulau Lombok. Banyak juga ditemukan beberapa bukti persebarannya. Yang pertama di Semenanjung Melayu atau Malaya ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan Aceh. Di Kuen, Banjarmasin, tepatnya di Komplek Pemakaman Sultan Syuriansyah Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan di Gresik. Bahkan tidak hanya di Pulau Jawa, Islam bahkan berkembang hingga sampai ke Pulau Sulawesi ketika raja pertama, Raja Talo, yang menjadi mangkubumi di kerajaan Goa yang bernama Satu Malingkaeng Daeng Jori Karaeng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, menyebarkan Islam ke daerah Abdul Makmur Chatib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Datuk Ribandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui dua tahap. Yang pertama ialah tahap dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-16 dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali Islam masuk. Dalam Hikayat Banjarmasin nyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Dato' Ribandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dalam mempelajari perkembangan Islam di Nusantara ataupun perkembangan Islam di Indonesia, yaitu bahwa dalam Islam mengajarkan haruslah kita menggunakan cara-cara yang sopan dan
bijaksana bukan justru mengajak kepada kebencian. Yang kedua ialah meneladani kesuksesan para ulama-ulama maupun para muslimin muslimat yang telah berhasil menyebarluaskan agama Islam di Pulau Nusantara. Dan yang ketiga, sebagai generasi penerus, kita tuntut berperilaku uswatun hasanah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ia mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dari berbagai macam perbedaan yang ada di dalam diri kita ataupun di dalam bangsa dan negara. Dan yang terakhir ialah menyadari bahwa pelajaran sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama yang telah berjuang menyebarluaskan agama Islam di berbagai penjuru dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.